Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari teduhkan hati kita, kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan kita yang layak ditinggikan, Dia Tuhan kita yang layak disembah. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bawa hati kita pada sore hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah
terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, oh, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah, mari agungkan namanya Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang hadir. Terima kasih, oh Yesus Tuhan, namamu ditinggikan, oh, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan, Kau Tuhan kami yang luar biasa, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Oh, kami bersyukur, Kau Tuhan kami yang baik. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Sumber segalanya dalam hidup kami. Oh, Yesus Tuhan, bertahta dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore malam hari ini kami mau bersyukur atas setiap kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, Kau Allah kami yang setia buat setiap kami Tuhan. Oh, katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, genap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang teramat baik buat setiap kita. Haleluya. Oh, terima kasih. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kebaikan-Mu buat setiap kami. Oh, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur padamu. Segenap hati kami memuji, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, laba-labanya sikirin, labanya shende. Oh, laba-labanya sikirin, labanya sikirin, labanya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan kami bersyukur buat kasih setia-Mu buat setiap kami. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang baik buat kami. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, yang kami sembah Tuhan yang maha mulia, yang kami tinggikan
Tuhan yang Maha Kudus. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kau yang kami sembah dalam setiap penyembahan kami. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar, maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia.
sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Yes Lord, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes Lord, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang baik buat setiap kami. Pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini berbicara kepada setiap umat-Mu lewat pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati sertai kami Tuhan, biar kami mendapatkan rema yang baru dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pesan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah worship night kita malam ini.
Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Bagaimana kita bisa menang melewati badai. Kekasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan izinkan kita masuk dalam proses-proses kehidupan ada di dalam dunia ini. Proses-proses kehidupan itu bukan suatu hal yang gampang. Itu kita lewati lewat ujian, pemurnian, yang kita sendiri gak pernah tahu kapan datang, seperti badai. Saudara, malam ini sebelum saya sharing firman Tuhan, saya mau memberikan satu kesaksian. Ada seorang pemuda yang datang kepada kami dan dia bercerita tentang pengalaman hidupnya. Pemuda ini berkata kepada kami, "Pak, Bu, saya ini bekerja di satu perusahaan. Saya ada dalam satu ikatan kontrak kerja. Saya merencanakan untuk menikah. Semua planning pernikahan itu sudah kami rencanakan, hari hanya sudah ditetapkan. Banyak vendor-vendor yang sudah kami DP karena kami percaya semua bisa berjalan dengan baik. Tapi Bapak, Ibu, saya datang di sini saya seperti dalam satu keadaan yang kaget. Kenapa? Tiba-tiba karena perusahaan krisis, saya diputus kontrak kerja. Bagaimana, Pak? Bulan depan saya sudah harus menikah. Dengan apa saya harus membayar semua biaya? Saya sudah punya planning. Saya nggak tahu harus ngapain. Besok saya sudah tidak bekerja lagi." Saudara, dia datang di kami hari Jumat dan kami sharing, kami berdoa. Kami katakan, Tuhan selalu izinkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita untuk satu tujuan. Saudara, singkat cerita kami layani pemuda ini dan kami ajak dia berbalik kepada Tuhan. Datang dan minta pertolongan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Dan singkat cerita saya mau saksikan bahwa hari Sabtu dia mengajukan lamaran di satu perusahaan dan dia sangat mengejutkan. Hari Senin dia mendapatkan panggilan dan saat itu juga dia diputuskan untuk diterima di pekerjaan yang baru. Saya percaya bahwa pemuda ini mempunyai respon yang benar atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya di luar keadaan normal. Saudara, kita mengalami hal-hal yang sama dengan pemuda ini. Bukankah kita juga mengalami hal-hal yang sama dengan pemuda ini, tetapi dalam bentuk yang berbeda? Masalah datang dalam hidup kita itu tidak dapat diprediksi. Ketika dia datang, dia tidak pernah beritahu kepada kita itu kapan aku datang. Ada yang masalahnya dalam skala yang kecil, ada yang menengah, ada skala yang hebat. Kebanyakan kita ketika kita pertama kali mengalami masalah, respon kita adalah ketakutan. Kita bingung. Walaupun ada segelintir orang yang meresponinya dengan iman dan percaya. Saudara, badai itu tidak pernah mengumumkan kapan dia datang dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan bahwa badai itu datang dengan ciri-ciri yang sama. Badai dalam bentuk fisik itu biasanya datang dengan ciri-ciri angin sepoi-sepoi.
Ada angin yang kencang yang meniupkan pasir, debu. Ada angin yang begitu hebatnya sampai bisa merusak rumah, merusak segala sesuatu. Ada juga badai yang datang dengan petir, dengan thunderbolt, guntur. Saudara, macam-macam badai dalam hidup kita. Tetapi punya ciri-ciri yang sama. Badai fisik ini juga sama dengan badai rohani dalam hidup kita. Perjalanan kita mengiring Tuhan itu tidak lepas dari badai. Badai yang Tuhan izinkan datang terjadi kepada kita tanpa pemberitahuan. Tanpa kita tahu, tanpa bernegosiasi dengan kita, kamu setuju atau tidak setuju, aku mau izinkan ini dalam hidupmu, tidak tahu. Bahkan ketika badai itu datang itu dengan tiba-tiba, banyak mengagetkan kehidupan orang percaya. Bahkan ketika kita ada di dalam badai, dalam masalah yang menurut kita skalanya besar, kita sering bertanya, Tuhan, apakah aku ini berdosa kepada Engkau? Sehingga ada masalah yang begitu besar dalam hidupku. Kita sering bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini berdosa apa? Sehingga Engkau menghukum saya. Saudara, di dalam perjalanan orang benar, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalanmu selalu mulus. Tapi Dia selalu berkata bahwa aku adalah Bapa yang setia. Tuhan yang setia, yang menemani engkau di dalam segala keadaanmu. Setiap badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan orang benar, pasti sepengetahuan Tuhan dan pasti ada tujuannya. Ciri-ciri badai fisik itu sama dengan badai rohani. Ada angin kencang, saudara. Lebih dulu angin sepoi-sepoi. Sehingga kita kadang-kadang tidak bisa membedakan bahwa angin sepoi-sepoi ini begitu enak, begitu dingin, tapi itu sebenarnya badai dalam rumah tangga kita. Benar kan, saudara? Kadang-kadang kita tidak punya nilai-nilai yang kita anggap remeh di dalam pernikahan kita. Ya, kita izinkan orang-orang masuk dalam rumah tangga kita yang kita anggap itu biasa. Padahal nanti pada waktunya dia akan mencelakai rumah tangga kita. Itu badai. Badai yang kelihatannya sepoi-sepoi, dingin, engkau menikmati. Tapi juga ada badai yang besar. Badai yang kencang, angin yang kencang, yang saudara ketika dia bertiup itu membawa pasir, kerikil yang menusuk mata Anda. Angin kencang itu mempunyai banyak kekuatan yang bisa membawa merusak kehidupanmu. Sehingga barang-barang di rumahmu rusak. Itu badai yang besar, saudara. Badai rohani datang membuat penglihatanmu terbatas. Tiba-tiba engkau diberitahu bahwa engkau ditipu orang. Bisnismu disalahgunakan oleh orang lain. Pekerjaanmu tiba-tiba di PHK. Sementara engkau punya segudang planning ke depan yang kelihatannya begitu sudah tersusun rapi. Saudara, ketika badai angin kencang itu datang, kadang membuat penglihatanmu itu terbatas. Karena begitu banyak pasir dalam mata kita. Kita bilang, Tuhan, aku gak bisa melihat. Aku gak kelihatan gelap semua, Tuhan. Jalan-jalanku aku gak bisa mikir. Aku dalam keadaan terpuruk, Tuhan. Mataku gak bisa lihat, ini gelap semua. Kadang kau mulai merasa frustasi, stres, dan pikiranmu penuh dengan ketakutan dan khawatir. Saudara, malam ini kita mau belajar bahwa di dalam Alkitab sendiri kita bisa melihat berbagai macam badai dalam berbagai macam bentuk.
Yang salah satunya saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua, yang saya ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di rumah. Kita lihat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredakan. Ayat 23 sampai 27. Demikian, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita ini binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kalau kita membaca tulisan tentang angin ribut diredahkan, saudara, sebelumnya Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat yang lain. Sebelum dia ada di kapal, di perahu bersama murid-muridnya dan membawa murid-muridnya ada dalam satu keadaan di mana mereka mengalami angin ribut yang kencang dan Tuhan Yesus meredakan badai itu, dia sudah melakukan banyak perkara mujizat. Kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, kita lihat Yesus bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang kusta, lepra. Yesus juga menyembuhkan mertua daripada Petrus. Yesus memberi makan, mencukupi pada waktunya. Saudara, murid-murid yang ikut Yesus, sebelum mereka ada di dalam kapal, mereka mengalami pengalaman Yesus sebagai penyembuh yang ajaib. Makanya mereka katakan, Yesus, engkau sebagai tabib yang ajaib. Karena mereka mengalami Yesus sebagai orang yang menyembuhkan. Di mana orang lepra, orang kusta gak bisa sembuh, Tuhan sembuhkan. Mertua Petrus Tuhan sembuhkan. Orang yang lapar Tuhan kasih makan dengan mujizat. 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, murid-murid mengalami mujizat Tuhan di dalam perkara yang berbeda. Tetapi pengalaman mereka berhadapan dengan badai baru kali ini. Tidak heran, saudara, saya berasumsi bahwa murid-muridnya bisa menepuk dada. Aku bangga karena guruku, Tuhanku ini, Tuhan Yesus yang aku ikuti hebat. Karena dia bisa menyembuhkan orang. Tidak ada sakitmu yang tidak dapat disembuhkan. Kalau engkau membawa kepada dia, pasti sembuh. Aku loh muridnya. Aku yang menyaksikan. Aku melihat dia melakukan mujizat mencukupi orang-orang yang lapar, 5.000 orang. Dengan hanya 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Murid-murid bisa menepuk dada. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka ada di dalam perahu, ada dalam satu keadaan yang tidak pernah mereka lalui dengan Tuhan, yang tidak pernah mereka saksikan, yang tidak pernah mereka alami. Alkitab berkata mereka takut. Saya mau katakan ini, saudara. Engkau mungkin pernah mengalami Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan engkau. Engkau berdoa, Tuhan jawab, engkau sebagai Tuhan yang menyembuhkan aku. Engkau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan cukupi aku. Tiba-tiba kebutuhanmu dicukupi. Anakmu sekolah dicukupi. Kebutuhan bulananmu dicukupi. Apa yang kau kepengen makan, Tuhan cukupi.
mencukupi. Engkau bisa berkata, Tuhan, Engkaulah Yehova Jireh. Engkaulah Tuhan yang mencukupi aku. Tapi saudara, mungkin engkau belum mengenal Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau di tengah badai. Sama seperti muridnya. Mungkin engkau belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang setia. Seperti Bapa yang setia menemani engkau ada di tengah-tengah badai sampai engkau melalui badai itu. It's okay saudara. Kalau saudara belum komplit mengalami Tuhan, tidak masalah. Bukan masalah saudara. Untuk itu engkau dan saya, semua orang percaya itu dipanggil. Untuk apa? Mengalami Tuhan secara utuh. Kalau semuanya baik-baik, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Engkau mengenal Tuhanmu sebagai Tuhan penyembuh ketika engkau mengalami sakit. Engkau disembuhkan. Engkau mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mencukupi engkau ketika engkau diizinkan mengalami kekurangan. Harus bergumul dengan kebutuhanmu. Engkau mengalami Tuhan sebagai Tuhan panji keselamatan. Tuhan pernah merescue, menyelamatkan engkau dari suatu peristiwa yang mencelakakan hidupmu. Demikian juga, kalau hari ini Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud kita mengalami Tuhan. Bahwa di tengah-tengah badai itu kita tahu siapa Dia. Ketika Tuhan bersama dengan murid-muridnya di kapal itu, firman Tuhan berkata, mereka terheran-heran. Kenapa terheran-heran saudara? Ketika Tuhan meredakan badai, kenapa mereka terheran-heran? Karena itu baru pertama kali. Mereka terheran-heran, siapa orang ini begitu hebatnya. Yesus ini yang aku kenal bukan hanya seorang dokter yang ajaib. Bukan saja bisa memberikan makan orang yang lapar. Bukan saja menyembuhkan penyakit kusta yang tidak dapat disembuhkan pada waktu itu. Ternyata Dia ini siapa? Badai saja ditaklukkan sama Dia. Ternyata murid-muridnya baru pertama kali bersama-sama dengan Yesus mengalami pengalaman yang hebat. Mereka baru mengalami Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Ternyata bagi kami, skill kami seorang pelaut, seorang penangkap ikan, kami harus bisa menaklukkan laut. Ternyata di tengah-tengah begitu menakutkan kami, Engkau bisa menaklukkannya. Saya percaya bahwa murid-muridnya mulai mengalami pengalaman dengan Tuhan melewati badai. Kenapa murid-muridnya begitu gusar, saudara? Murid-muridnya begitu tidak bisa mengendalikan diri. Karena hidup mereka penuh dengan ketakutan. Kenapa Yesus bisa meredakan badai? Kenapa Yesus bisa memerintahkan danau itu tenang, maka tenang? Satu, karena Tuhan punya damai sejahtera, ketenangan. Yesus menunjukkan kepada kita di dalam bacaan firman bahwa respon kita terhadap badai itu adalah kedamaian, bukan ketakutan. Tuhan tenang, Dia tidur, Dia bukan pura-pura tidur. Dia bukan tidak tahu ada badai. Tapi cerita ini, hal yang terutama, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua, orang-orang benarnya, bahwa apapun badai yang terjadi dalam hidupmu, yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu, respon pertama adalah damai, tenanglah engkau, bukan ketakutan. Saudara, respon ketakutan
itu paling pertama kita berikan pada waktu kita menghadapi berbagai macam masalah. Mau masalah dalam pekerjaan, mau masalah di dalam keluarga, mau masalah di dalam kesehatan, dalam bisnis, dalam usaha kita. Kadang kita melihat satu keadaan di luar kendali. Kita berhadapan dengan suatu keadaan yang tidak normal. Satu keadaan yang di luar prediksi kita. Respon pertama kita adalah ketakutan. Ketakutan itu membuat kita kehilangan kendali atas segala sesuatu. Ketakutan itu melumpuhkan nalar kita. Kita gak bisa berpikir secara waras. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Oh, waktu lalu Tuhan menolong saya. Aku percaya Tuhan bisa menolong saya. Kadang-kadang kita gak bisa berpikir. Kenapa? Karena kita punya ketakutan. Kita tidak bisa mempunyai respon iman. Walaupun iman yang kecil saja. Kita gak bisa. Beda dalam keadaan ketika kita dalam keadaan tenang. Damai. Dari mana kedamaian itu berasal? Kenapa Yesus itu bisa tenang? Kenapa Yesus bisa tidur di dalam kapal ketika badai itu datang? Satu, karena badai itu. Kenapa Yesus bisa tenang? Karena dia memiliki firman. Dia memiliki firman sehingga di tengah-tengah badai dia bisa tidur enak. Dia tahu bahwa gini, Bapakku yang di surga itu, Papaku itu orang yang mengendalikan segala sesuatu. Dia tahu firman, dia tahu siapa Bapaknya, dia kenal siapa Tuhan, dia kenal Elohim Bapaknya. Dia berkata, Bapakku itu pencipta langit dan bumi. Apa yang dia firmankan jadi, segala sesuatu takluk kepadanya. Aku gak perlu takut. Saudara, Yesus punya firman. Sehingga dia bisa tenang di dalam segala keadaan. Saudara, badai itu terjadi dalam berbagai bentuk. Anda bisa mengalami badai dalam ekonomi saudara. Engkau bisa mengalami badai dalam rumah tanggamu. Engkau juga bisa mengalami badai di dalam kesehatanmu. Engkau bisa mengalami badai dalam usahamu. Di dalam hubunganmu dengan rekan bisnismu. Apapun, semua. Dan tidak pandang bulu, saudara. Bukan engkau orang Kristen, engkau tidak mengalami badai. Tidak, Tuhan mendidik kita mengenal dia secara utuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar segala sesuatu. Bagaimana kita ketika ada badai dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah andalkan firman Tuhan. Ketakutan akan pergi ketika engkau mengandalkan firman. Saudara, orang yang bergaul dengan firman, ciri pertamanya adalah hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Orang yang bergaul dengan firman, ciri hidupnya adalah hidupnya tenang. Dia tidak gerusa-gerusu. Orang yang khawatir, engkau lari kepada firman, Tuhan akan memberikan engkau ketenangan. Pertama yang harus kita atasi adalah ketakutan kita. Apapun keadaan saudara. Kalau hari ini engkau merasa, Tuhan, aku ada di tempat yang gelap. Aku mengalami sesuatu di luar kendali saya. Aku mengalami sesuatu di mana aku tidak bisa melihat jalan keluar. Respon adalah engkau harus perangi ketakutanmu. Rasa takut itu bisa masuk dalam hidup kita. Manusiawi, kita daging, dicubit masih sakit. Ketakutan itu akan mulai masuk dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau meresponi, biarkan ketakutan ini terus ada dalam hidup kita sampai dia duduk, dia mendirikan rumah, mendirikan benteng dalam hidup kita? Ataukah kita mengambil keputusan, aku mau perangi ketakutanku di dalam badaiku. Kebanyakan orang kalau mengalami badai, pertama kali yang dia lakukan adalah dia cari pertolongan dari orang lain.
Dia cari minta nasihat dari orang lain. Itu kebanyakan kita lakukan seperti itu. Firman Tuhan belakangan. Mau berdoa belakangan. Mau baca firman belakangan. Aku meminta nasihat Tuhan belakangan. Saudara, firman Tuhan itu jadi alternatif terakhir. Padahal kebenaran adalah ketika kita mulai melihat firman Tuhan lebih cepat di dalam mulut kita dan perkataan kita, damai, ketenangan itu akan datang memerangi ketakutan kita. Saudara, ada seorang oma, nenek, dia terbang bersama cucunya, ya, menuju ke satu tempat. Dia bersama cucunya yang kecil, saudara. Di dalam penerbangan semuanya baik-baik saja. Tetapi setelah 20 menit, 25 menit penerbangan di udara, itu terjadi mulai goncangan, saudara. Goncangan itu rupanya membuat cucunya yang kecil itu gelisah. Dan dia mulai ketakutan, saudara. Dia mulai ketakutan. Dia mulai berteriak histeris karena dia berkata, I'm gonna to die. Saya akan mati. Saya takut, grandma. Saya takut, I'm fear. Saya takut, grandma. Aku takut, oma. We are going to die. Saudara, pramugari berusaha menenangkan anak ini, tapi gak bisa. Karena anak ini penuh dengan ketakutan. Dia pertama kali dia mengadakan perjalanan penerbangan bersama omanya. Saudara, apa yang dilakukan omanya? Omanya berkata, firman Tuhan. Omanya berkata begini, aku berkata, segala yang di langit, segala yang di bumi, segala yang di bawah bumi, takluk kepada Tuhanku, pencipta langit dan bumi. Segala ketakutan-ketakutan yang datang mengganggu cucu saya, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau berhenti. Saudara, dia mulai berkata-kata dengan mulutnya, perkatakan firman yang ajaib itu. Maka anak cucunya itu perlahan-lahan mulai tenang. Saudara, firman mengalahkan ketakutan. Cucunya mulai tenang. Saudara, engkau sadari iblis menyerang kita ini dari segala arah. Ketika engkau di rumah, engkau di jalan, engkau lakukan penerbangan, engkau di laut, perjalanan di laut, engkau perjalanan di darat, engkau dimanapun, iblis selalu menaruh batu supaya engkau kejungkal, supaya engkau terhenti perjalananmu, supaya engkau berhenti di dalam tersandung, engkau berhenti. Saudara, gak heran di udara juga roh ketakutan itu masuk. Saudara, firman itu begitu powerful. Oma dan cucu ini bisa mendarat dengan baik, dan cucunya bisa ketawa ketiwi seakan-akan tidak terjadi segala sesuatu. Saudara, apa yang dilakukan firman Tuhan adalah memberi engkau ketenangan. Sumber kedamaian, sumber ketenangan adalah di dalam firman. Engkau, siapapun, apapun badai yang engkau alami hari ini, saudara, saya mau ajak kita semua, mari berikan firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Respon yang pertama, firman itu memberi aku ketenangan, sehingga engkau bisa berpikir sehat. Firman itu harus diakui, firman itu harus diucapkan, firman itu harus dideklarasikan. Firman itu begitu dekat di dalam hati kita, begitu dekat di dalam mulut kita. Kata-kata Tuhan, firman itu tidak tergantung dinding dan waktu,
tidak tergantung batas-batas apapun. Kapanpun, dimanapun engkau bisa andalkan firman Tuhan. Firman berkata, gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman adalah senjata yang tajam menghadapi badai. Hal yang pertama. Yang kedua, saudara, sama seperti reaksi Tuhan dalam menghadapi badai adalah tetap tinggal tenang. Saudara, berusahalah untuk tenang ketika engkau mengalami badai. Engkau mengalami masalah, berusahalah untuk menenangkan diri. Jangan gusar, jangan gerusa-gerusu, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, begini begono, ini itu, saudara. Berusahalah tenang, mencarilah segala sesuatu di dalam damai, jangan stres. Saudara, kalau saya ngomong begini, saya tahu bukan hal yang mudah. Tapi mari kita berusaha karena kita tahu kebenaran. Kita berusaha untuk tetap tenang. Seorang ibu, dia ngalami masalah dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Dia datang kepada saya, dia minta didoakan. Fine, saudara. Engkau bisa mencari hamba Tuhan untuk datang bersama-sama dengan engkau, untuk bersama-sama menemani engkau, memberikan kekuatan, menopang untuk engkau bisa melewati badai. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Habis satu dari pendeta satu, dia pergi ke pendeta yang lain, dia pergi lagi ke pendeta yang lain, dia pergi lagi ke pendeta yang lain. Saudara, dari satu kota dia tahu bahwa pendeta ini pintar nubuatan, dia lagi pergi ke kota yang lain, dia sampai dia berkata kepada pendeta, tolong ibu, Tuhan bicara apa tentang keadaan saya? Pendeta itu berkata, Tuhan tidak bicara apa-apa. Ibu ini mulai menjadi marah. Kenapa kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan? Percuma saya datang mencari engkau. Saya minta engkau doakan saya, tapi kenapa Tuhan tidak bicara sama saya? Dia mulai pergi lagi ke hamba Tuhan yang lain, cari nubuatan sana sini. Saudara, kelihatan rohani, saudara. Ya, ketika kita dalam masalah, kita cari hamba Tuhan yang engkau dapat bersandar, engkau dapat menemani, engkau bersama-sama melewati masa-masa sulit. Tapi jadilah tenang, jangan gusar, lari sana sini, lari sana sini. Respon yang pertama, kita harus cari Tuhan. Kita tahu, cari Tuhan. Jadilah tenang supaya engkau bisa berpikir secara dengan nalar kita itu bisa jalan, saudara. Waktu saya SMP, saudara, saya pernah mengalami suatu hal yang luar biasa. Di rumah itu tiba-tiba kompor itu meledak, saudara. Meledak dan terbakar. Saya lari dengan memegang kunci di tangan saya. Saya lari teriak, saya tidak bisa apa-apa. Karena saya begitu takut. Papa saya lari menyusul saya, saudara. Itu larinya jarak pendek. Tapi seakan-akan tidak bisa gerak tubuh ini. Sampai papa itu harus menyeret kakinya untuk berlari karena takut, saudara. Ketakutan itu melumpuhkan pikiran, melumpuhkan apa yang harus kita kerjakan secara normal itu lumpuh semua. Sampai papa saya berdiri di depan bak yang ada air, dia hanya melihat, tidak ngapa-ngapain. Saya lari keluar, mau membuka pintu, di tangan saya ada kunci. Saya nggak bisa buka pintu, nggak bisa buka gembok karena ketakutan, saudara. Saya cuma teriak, tolong, tolong ada kebakaran, tolong, tolong ada kebakaran. Sementara api di kompor itu mulai menular ke sebelahnya sehingga ada 2 kompor, 3 kompor itu meledak, saudara. Ya, di dalam ruangan itu sudah mengebul asap. Saya cuma berteriak, saya tidak bisa buka pintu, padahal kunci itu ada di tangan saya. Saudara, seketika saya mulai sadar, saya panik. Saya bilang, Yesus Tuhan tolong saya. Saya berkata dengan mulut saya, jadilah tenang kamu. Kamu jadilah tenang, di tangan kamu ada kunci. Lihat kunci itu, perhatikan kunci, lihat kunci itu, masukkan dalam gemboknya, buka gemboknya. Saya nurut, saudara.
Mulut saya memimpin apa yang harus saya lakukan. Saya berteriak, Yesus tolong saya. Saya bilang, jadilah tenang kamu Elva. Jadikan tenang. Jadilah tenang. Itu kunci. Lihat kunci. Masukkan kunci itu. Digembok itu. Pelan-pelan. Masukin. Buka pintunya. Saya nurut dan pintu itu terbuka. Seketika orang-orang datang masuk dan menolong kami. Dan memadamkan api itu. Sehingga rumah kami tidak terbakar. Saudara, reaksi kita dalam menghadapi badai sama seperti yang Yesus ajarkan di dalam Matius 8 itu. Tetap tinggal tenang. Itu reaksi yang kedua. Itu hal yang kedua. Dan hal yang terakhir. Yesus, dia bangkit. Karena dia tahu siapa Bapaknya. Dia tahu dia punya kuasa. Dia berkata kepada badai itu, diam. Maka badai itu diam. Saudara, engkau yang mengalami persoalan hari ini, engkau mengalami hal badai hari ini, engkau punya keberanian berkata, deklarasikan dengan mulutmu, badai diam. Aku datang dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku katakan, diam kamu. Katakan terus. Firman Tuhan berkata, kepadamu aku beri kuasa. Ibrani 2 ayat 8. Coba saudara kita baca ya, mumpung saya ingat. Ibrani 2 ayat 8. Berkata apa? Segala sesuatu yang telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepada dia. Saudara, segala sesuatu takluk kepada Tuhan. Tuhan berkata, kuasa yang sama aku berikan kepadamu, kepada murid-muridku. Apa yang kau ikat di surga terikat di bumi. Apa yang kau ikat yang kau lepaskan di surga terlepas di bumi. Berapa banyak dari kita yang mengerti bahwa engkau punya kuasa. Hai orang benar, dengar firman Tuhan. Hal ketiga, perkatakan dengan otoritas Tuhan kepada badaimu, diam. Tidak semua orang benar mengerti bahwa Tuhan memberi dia kuasa yang powerful. Tuhan mentraining engkau dan saya. Masing-masing kita mengalami badai. Bukan tujuan untuk menghancurkan. Bukan membuat kita tuh terbang hancur. Tidak. Supaya kita mengalami Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa dalam firman-Nya. Ketika aku mengandalkan firman Tuhan yang pertama, maka ketakutan itu pergi. Ketika aku berusaha untuk tinggal tenang, terus seperti yang Yesus lakukan, karena aku mengenal Dia, aku bisa berpikir dengan nalar. Dan yang ketiga adalah aku menggunakan kuasa di dalam firman. Jadilah mempelai yang dewasa, kekasih Tuhan, karena kedewasaan adalah ciri daripada mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lewat musim-musim hidup kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami. Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami dengan firman di dalam pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan. Terima kasih firman-Mu malam ini untuk memberikan kami kekuatan. Kami tahu hari-hari ini Engkau mengizinkan begitu banyak anak-anak-Mu mengalami badai. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satu perkara dalam hidup kami yang terjadi tanpa seizin Engkau. Apa yang Kau rancangkan, apa yang Kau izinkan, itu selalu baik bagi kami. Mungkin kami tidak mengerti, tapi biarlah malam ini firman itu meneguhkan kami bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu supaya kami boleh mengalami Engkau secara utuh, secara penuh. Kami percaya bahwa kami tidak ditakdirkan menjadi orang yang kalah. Kami bukan ditakdirkan menjadi orang yang gagal, tapi janji-Mu kami adalah berkemenangan apapun badai yang kami alami. Hamba-Mu berdoa bagi semua kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini mengalami badai-badai dalam hidup mereka. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu. Kiranya mereka boleh, kami semua boleh melihat pribadi Tuhan di tengah-tengah masalah kami. Kami boleh meresponi Engkau dengan cara yang benar. Kami mau menteladani apa yang Yesus kerjakan. Dan kami sangat percaya Engkau pasti selalu ada menemani kami
sehingga kami boleh melewati badai dalam hidup ini dengan kemenangan. Pertolongan demi pertolongan, damai sejahtera mengalir kepada semua kami. Biarlah itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, angkat segala ketakutan kami. Berikan kami keberanian untuk datang kepada Engkau dengan firman-Mu. Mencari Engkau saja, mencari firman saja yang adalah kehidupan bagi kami. Mencari nasihat Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera dan ketenangan. Dan juga memberikan kami kekuatan untuk berdiri dengan kuasa yang Engkau kerjakan. Kami percaya bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan kepada Engkau. Dan tidak ada hal-hal apapun yang tidak takluk kepada Engkau, Tuhan Yeshua HaMashiach, Mesias kami. Berkati setiap kami, semua yang ada dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya ada jalan keluar yang akan terjadi dalam hidup kami. Ada kesembuhan, ada kecukupan, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu itu yang menyertai kami, meluputkan kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Inilah doa kami Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami terima berkat-Mu malam ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, sampai ketemu lagi di Worship Night minggu depan.